عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. Ada 15 menit lagi saya. Masih ya. Kalau cukup ya, kita cukupi sampai sini boleh. Kalau ada yang mau tanya, misalnya tidak ada ya kita lanjutkan. Monggo ada yang bertanya silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kun fayakun itu sebenarnya dibaca terpisah atau disambung dengan ikhfa di dalamnya? Oh iya. Cukup itu. Jadi itu namanya sudah jelas ya. Kun berarti nun mati, nun sukun. Bertemu fa berarti ikhfa. Jadi bacanya langsung persiapan di makhraj fa. Kun fayakun. Nah gitu. Nanti tidak kun fayakun itu idhar nggih. Kun fayakun. Nah, jadi kita persiapan di makhraj fa didengungkan. Kun fayakun. Nah, kecuali tidak pas membaca mengartikan. Kun jadilah, ya kan boleh itu. Fayakun maka terjadilah. Tapi walaupun kata Allah kun fayakun, Allah sudah menjelaskan semua pakai proses. Orang terus jegenggreng gak ada. Karena apa? Dijelaskan bikin dunia dulu 6 hari ya. Terus hari 7 itu rahasia dalam Fatihah semua. Langit 7, bumi 7, hari 7. Itu dunia diringkas juga dalam Fatihah. Quran diringkas juga dalam Fatihah. Tubuh kita pun ya 7 anggota. Sujud nggih 7 tulang. Bathuk 2 tangan 2 dengkul sini. Jadi semua rahasia di situ. Diaranilah disebut sab'ul masani. Jadi itu kalau dikupas wis lengkap oh, kehidupannya dewe wis ada semua di situ. Sehingga diwajibkan Fatihah dalam sholat karena kunci kehidupan dunia akhirat ada di situ. Dan kita nggak mau belajar Fatihah dengan betul kan rugi sendiri kita. Contohnya rugi apa? Enek wong ngikuti bacaan kita salah, boro-boro pahala kita ini. Untuk germengan terus nih, kayak Pak Kiai sing kan ngimami yang ngono ya. Nah, seperti itu kita harus belajar latihan. Kalau diikuti anak atau murid sebenarnya nggak gitu lah. Ada yang lebih tepat tapi aku nggak bisa. Lebih baik seperti itu. Jadi nanti anak ini bisa bercerita. Saya diajari mbah tapi katanya ada yang lebih betul nggak bisa nirukan nah, karena udah tua udah gimana. Nah, seperti itu. Cukup Pak ya. Ada lagi? Hanya kemarin pertanyaan yang disampaikan sudah tutup tentang bacaan kaf ha ya ain shad itu sudah tutup kajian. Tanya tak jelasin tak tulisin biar terjawab karena kalau kita mau kuf nanti lagi ya, lupa ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Monggo kalau ada lagi nggih silahkan. Iya. Huruf-huruf itu kalau misalnya maksudnya dekat dengan yang maksudnya jauh, dekatnya dengan nun sukun atau tanwin bunyinya itu kan apakah jadinya sama? Misalnya nun sukun ketemu ta dengan nun sukun ketemu fa, sod atau dot itu kan apa namanya? Jarak dengungnya itu maksudnya kebalan dengungnya itu sama atau tidak? Jadi lama dengung, cara dengung sama yang membedakan itu makhrajnya. Jadi misalnya kita ketemu fa itu kan di af ya. Jadi kita misalnya tadi contohnya kung fayakun tadi ya. Kung ini sudah bersiap-siap di makhraj fa. Kung fayakun. Fa af mansura shad mansura. Nah, jadi dia perbedaannya setiap huruf pasti beda.
tapi perbedaan itu diletak persiapan makhraj tersebut. Jim, jim itu kan di tengah lidah. Kita sudah siap di situ didengungkan karena idgham tidak, idhar tidak. Kalau idgham langsung jadi tasdid dia. Nah, di situ dipersiapi makhraj jim. Manjaa. Nah, di situ. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya, soalnya gini, Ustaz. Apa namanya, pembacaan itu kadang suka diengkan semua, gitu kan. Ya biasanya orang latihan yang penting dengung, mangsur. Tapi kalau kita sudah belajar, otomatis kan kita tidak boleh ikut orang yang tidak belajar atau mengikuti orang yang melanggar pedoman tajwid yang kita pahami. Makanya pada malam hari ini beberapa bulan yang lalu kita sampaikan, ini kita belajar ilmu tajwid yang ringkasan dari seluruh kitab-kitab tajwid yang disampaikan dari Rasulullah sampai ke kita, diringkas di sini. Nah, kita belajar yang tertulis dipelajari. Nah, boleh ditanyakan. Nah, ketika ada orang mencontohkan asal mangsur, mangsur, nah, itu kita nggak usah ikut dia, langsung kita kembali. Oh, caranya begini. Ini kan diajari detail cara bacanya. Langsung persiapan di makhraj yang huruf depannya. Nah, itu متحريا لكرامتي بهواني متحريا لكرامتي